Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Cintari, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ceruk. Video kali ini adalah video untuk memenuhi mata kuliah keterampilan membaca dengan dosen pengampu Bunda Ummul Khair Magister Pendidikan. Kali ini saya akan membahas mengenai materi dongeng untuk anak kelas 3 SD dengan tema 2. Dongeng merupakan salah satu cerita rakyat yang cakupan dan pembahasannya itu sangat luas dan beragam. Karena apa? Dongeng itu berasal dari setiap kelompok, masyarakat, budaya, suku di berbagai belahan dunia. Jadi sudah dapat dipastikan bahwasannya dongeng itu sangat luas dan beragam. Macam-macamnya, ciri-cirinya, bahkan jenis-jenisnya. Dongeng juga dapat dikatakan sebagai cerita pendek yang tidak benar-benar terjadi. Karena apa? Secara umum dongeng itu adalah kembangan imajinasi seorang penulis yang diceritakan secara detail dan seakan-akan itu benar-benar terjadi dunia nyata. Padahal itu hanya imajinasi atau rekayasa dari seorang penulis. Dongeng biasanya menyajikan kisah petualangan yang penuh rekayasa dan imajinasi. Karena tokoh-tokoh yang dibicarakan atau diceritakan dalam dongeng petualangan itu sangat tidak masuk akal dan luar biasa. Nah, maksudnya di sini apa? Biasanya tokoh-tokoh petualangan itu mempunyai kekuatan super yang di luar akal pikiran kita. Jadi sudah bisa dikatakan bahwasanya dongeng itu merupakan cerita fiksi atau yang dikarang-karang yang dibuat seperti kenyataan. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Dongeng juga dapat dikatakan sebagai hiburan yang membawa dampak positif bagi setiap orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, terutama bagi anak-anak. Karena apa? Dari dongeng banyak sekali pesan moral yang dapat diajarkan kepada anak-anak, terutama pada usia dini, seperti TK sampai SD. Itu dimana proses perkembangan anak itu masih sangat dibutuhkan dan masih butuh dorongan yang kuat. Nah, salah satunya adalah dengan dongeng. Dongeng ini sangat bermanfaat positif bagi anak-anak sejak zaman dahulu. Nah, menurut Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dongeng itu merupakan sebuah karya sastra lama yang ceritanya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Karya sastra lama ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Untuk ciri-ciri dongeng itu memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang sangat identik dengan dongeng. Yang pertama itu ceritanya singkat dan sederhana. Maksudnya singkat dan sederhana ini adalah ceritanya itu biasanya singkat, jelas dan padat dan mudah dimengerti untuk anak-anak usia dini atau anak-anak kecil. Lalu yang kedua bersifat fiktif atau hayalan. Maksudnya di sini adalah semua tokoh atau semua adegan yang ada dalam dongeng tersebut itu hanya imajinasi atau hayalan sang penulis. Nah, uniknya dongeng ini tidak pernah diketahui siapa penulisnya karena di setiap dongeng tidak pernah dicantumkan secara langsung siapa penulis dari dongeng tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada dua tokoh. Maksudnya ada dua tokoh, ada dua jenis tokoh adalah ada tokoh baik dan ada tokoh jahat. Nah, misalnya dalam suatu kisah itu pasti adanya tokoh baik dan tokoh jahat yang pastinya akan mendukung suasana dongeng itu agar sebisa mungkin agar mudah dipahami oleh para pembacanya. Lalu yang selanjutnya dongeng itu pasti pada awal kalimat atau pendahuluan dongeng itu pada zaman dahulu, Alkisah, pada suatu hari atau dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh pada zaman dahulu itu bisa kita lihat di televisi, di majalah, di dongeng langsung itu bisa banyak sekali kita temukan. Misalnya seperti dongeng Kancil. Nah, di buku Kancil itu kan pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil dan singa. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mana bahwasanya dongeng itu pasti kalimat pendahuluannya kalau tidak Alkisah pada zaman dahulu dan beberapa tahun yang lalu. Nah, itu bisa dipakai dalam kalimat awal atau pendahuluan dalam dongeng.
Nah, yang selanjutnya, ciri atau tema yang ada dalam dongeng itu pasti dituliskan. Pesan moralnya juga secara tidak langsung itu jelas tertulis pada dongeng tersebut. Misalnya dalam dongeng kancil itu. Nah, dari kisah kancil tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya kita harus berbuat baik pada orang lain. Nah, itu adalah salah satu pesan moral yang tertulis dalam dongeng. Jadi, yang namanya dongeng itu ceritanya singkat, pengarangnya tidak ada, tokoh-tokohnya juga imajinasi penulis. Misalnya kancil tadi, kancil bisa berbicara. Kan logikanya kancil itu tidak bisa berbicara. Tapi dalam dongeng, dalam dunia dongeng, dalam dunia imajinasi penulis, kancil dan binatang bahkan tumbuhan itu bisa berbicara. Makanya disebut dengan dongeng. Dongeng itu bersifat fiksi. Jadi hanya karangan. Dongeng juga memiliki beberapa jenis sebenarnya. Yang sering kita temui atau sering kita baca itu dongeng fabel, biasa, dan dongeng legenda. Nah, kalau dongeng fabel ini yang sering kita bacakan untuk anak-anak atau adik-adik kita. Misalnya seperti binatang, si kancil yang saya jelaskan tadi, si singa, si rusa, buaya. Nah, itu termasuk dongeng fabel. Karena apa? Untuk anak-anak kecil, dongeng fabel ini sangat mudah dimengerti dan mereka juga menyukai sebagai hiburan dan penyemangat bagi mereka. Lalu ada dongeng legenda. Dongeng legenda itu adalah legenda atau kisah terdahulu dan kita juga tidak tahu siapa narasumber asli dari kisah legenda tersebut. Misalnya setiap daerah itu pasti ada legenda. Kalau di Provinsi Bengkulu salah satu dongeng atau legendanya itu seperti Danau Dendam Tak Sudah. Nah, itu termasuk legenda dan itu bisa jadikan dongeng karena sampai sekarang belum tahu apakah itu benar terjadi atau bukan dan itu bisa disebut sebagai dongeng. Nah, selanjutnya dongeng biasa. Dongeng biasa itu adalah dongeng secara umum. Misalnya, pada zaman dahulu hiduplah seorang nenek tua dan cucunya. Nenek tua ini berada di sungai, rumahnya dekat sungai. Nah, itu termasuk dongeng biasa. Dia secara umum tidak fabel atau tidak legenda. Dia benar-benar khayalan atau imajinasi dari sang pengarang dongeng tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah unsur intrinsik dari dongeng. Apa saja sih sebenarnya unsur intrinsik dari dongeng itu? Nah, unsur intrinsik dongeng itu ada 6 yang paling utama. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gambaran secara umum apa yang kita bahas dalam dongeng tersebut. Misalnya apa kita fokus kepada hewan, atau kita fokus kepada tumbuhan, atau fokus kepada manusia zaman dahulu, atau pada legenda. Itu bisa saja sama seperti jenis dongeng tersebut. Jadi tema yang kita ambil itu apa? Misalnya kalau hewan itu bisa jadi macam-macam juga. Ada hewan di laut, di darat, di udara, dan macam-macam. Atau bisa hewan-hewan dalam hutan rimba. Nah, lalu kalau manusia itu kan ada mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu bisa kita jadikan sebagai tema dalam dongeng kita. Tumbuhan juga banyak sekali, bunga itu juga bisa dijadikan sebagai tema. Nah, lalu selanjutnya amanat. Nah, amanat ini adalah hal yang pasti ada dalam dongeng. Amanatnya itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, amanatnya itu pasti tertulis dalam dongeng tersebut seperti kancil tadi. Maka janganlah kita melawan kepada orang tua kita. Nah, itu salah satu amanat misalnya. Nah, lalu selanjutnya ada tokoh. Nah, pastinya dalam dongeng atau dalam cerita apapun itu pasti ada tokoh. Nah, tokoh itu seperti misalnya dalam, kita ambil contoh kancil dan singa. Nah, dalam cerita tersebut pastinya tokohnya itu adalah kancil dan singa. Lalu ditemani tokoh-tokoh pendukung lainnya seperti ada kerbau, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Itu disebut tokoh. Jadi siapa saja yang ada dalam dongeng tersebut. Lalu penokohan. Penokohan itu adalah watak dari tokoh tersebut. Misalnya si kancil tadi. Si kancil adalah baik. Jadi penokohannya kancil adalah baik. Nah, lalu ada singa tadi. Nah, singa itu jahat atau baik atau campuran atau di tengah-tengahnya. Nah, selanjutnya itu ada latar. Latar itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat itu dimana misalnya kalau kancil dan singa pastinya latar tempatnya adalah sebuah hutan. Kalau dongeng umum bisa latarnya di rumah, di danau, dimanapun. Jadi intinya berhubungan dengan tempat. Nah, waktu yang kedua latar waktu. Latar waktu itu bisa jadi sore hari, malam hari, pagi hari, atau subuh hari. Nah, itu bisa dijadikan waktu. Misalnya pada pukul berapa itu biasanya ada beberapa dongeng yang menyebutkan. Misalnya sore hari sekitar sebelum maghrib. Nah, itu latar waktunya. Nah, selanjutnya adalah alur. Nah, alur itu apa sih? Alur itu adalah cara kita
menceritakan dongeng kita. Misalnya alurnya maju atau mundur atau maju mundur. Misalnya pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil dan singa di tengah hutan yang sangat luas dan lebat. Nah, jadi pada zaman dahulu, jadi itu bisa jadi alurnya mundur atau flashback. Nah, lalu yang terakhir itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu bisa orang pertama, orang kedua, atau orang pertama tunggal. Nah, itu adalah sudut pandang dari dongeng. Sama seperti cerita lainnya, bisa jadi orang pertama tunggal, orang kedua, atau orang ketiga. Nah, lalu materi yang terakhir adalah saya akan memaparkan beberapa jenis atau contoh dari cerita dongeng. Kick. Nah, mungkin itu saja materi mengenai dongeng pada pertemuan kali ini. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga menambah ilmu dan wawasan mengenai dongeng. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.